Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Fitriatul Mukaromah. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid jurusan Teknik Informatika. Baiklah, di sini saya akan membagi ilmu atau sharing ilmu dengan kalian, yakni saya akan menjelaskan serta mempraktekkan mengenai penerapan perintah serta fungsi-fungsi pada MATLAB. Oke, masih proses ya. Nah, seperti ini tampilan pada MATLAB. Oke, sebelum saya mempraktekkan perintah atau fungsinya, kita buka folder gambar yang akan kita kerjakan. Yakni saya simpan di data E dengan nama MATLAB IK gambar. Oke. Nah, di sini saya sudah punya folder gambar saya, di mana untuk poin pertama saya akan menjelaskan serta mempraktikkan mengenai fungsi InShow. Oke, sebelum saya mempraktikkan, saya akan menjelaskan apa fungsi dari InShow tersebut. Perintah InShow itu memiliki fungsi yaitu untuk menampilkan gambar. Jadi, dengan adanya fungsi InShow bisa menampilkan gambar yang telah kita pilih. Langsung saya praktekkan di command window. .jpg. Nah, seperti inilah tampilan dari fungsi InShow. Jadi, saya pertegas kembali bahwasanya fungsi InShow itu adalah untuk menampilkan gambar. Dimana dari kode ini bisa kita baca, A ini adalah nama variabel, imread ini perintah atau fungsi untuk membaca gambar, sedangkan di dalam tanda petik ini, di dalam tanda petik satu ini, gam.jpg ini adalah nama file atau nama foto saya. Nah, InShow ini adalah untuk menampilkan gambar, yakni kembali kepada variabel A. Seperti itu. Selanjutnya, untuk poin kedua, saya akan menjelaskan mengenai imresize. Fungsi imresize. Jadi, ini kita tutup dulu. Oke, fungsi imresize yaitu untuk menuliskan perintah pada MATLAB yang memiliki fungsi untuk menampilkan ukuran gambar sesuai dengan resolusi yang kita inginkan. Jadi, semakin besar tingkat resolusi gambar yang kita pilih, maka gambar akan terlihat semakin tidak jelas. Seperti itu. Jadi, ada tingkatannya. Ada ukuran 2, ada ukuran 4, ada ukuran 8, ada ukuran 16, dan juga ada ukuran 32. Tergantung dari kita mau menghasilkan gambar seperti apa. Intinya, semakin besar resolusi gambar, maka gambar akan terlihat lebih buram. Seperti itu. Oke, akan lebih baik jika kita menuliskan di dalam menu editor. Saya buat variabel dan ini untuk variabel imresize-nya. Jadi di sini saya akan mengambil ukuran 8 dan juga 16. Kita bisa melihat perbedaannya. Ini kita bisa copy saja dengan mengganti
kita ganti 16 ya. Nah, seperti inilah kode untuk menuliskan fungsi imrizaz, di mana kode inti terletak pada sini. Jadi x1 ini nama variabel, imrizaz ini adalah fungsi, sedangkan x,1/8 ini ukurannya kita akan mengambil resolusi berapa. Dan untuk yang variabel yang kedua saya akan mengambil sebanyak 16, resolusi 16. Oke, kita copy, kita pindahkan ke dalam command window. Oke, kita pindahkan, kita lihat. Nah, seperti inilah tampilan dari fungsi imrizaz. Jadi untuk poin kedua ini adalah fungsi imrizaz. Ini untuk gambar asli, original image, jadi gambarnya jelas ya. Dan saya mengambil untuk yang kedua yaitu resolusi 8x8. Jadi sedikit terlihat lebih buram. Apalagi untuk ukuran resolusi 16x16. Jadi kelihatannya semakin tidak jelas atau semakin buram seperti itu. Jadi bisa kita lihat perbedaannya. Intinya fungsi imrizaz ini yaitu untuk kita menentukan ukuran gambar kita. Semakin besar tingkat resolusi, maka gambar akan terlihat semakin tidak jelas. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu fungsi iminfo, di mana fungsi atau perintah iminfo ini yaitu untuk menampilkan gambar secara detail mengenai informasi gambar kita. Jadi dengan adanya fungsi info ini bisa kita tahu gambar kita itu detailnya atau informasi dari gambar itu seperti apa. Langsung saya praktekkan di sini karena kodenya hanya sedikit. Oke. Oke, saya terdapat kesalahan karena fungsinya salah. Nah, seperti inilah tampilannya. Jadi, untuk gambar IK3 itu akan menghasilkan detail gambar, informasinya yaitu bahwasanya nama file name-nya, format name-nya itu ini, dan data diambil yaitu pada tanggal 12 Maret 2016. Pokoknya mengenai informasi gambar secara detail akan ditampilkan di dalam info ini. Jadi kodenya itu ini ya, bukan di atas. Jadi iminfo, letakkan namanya, nama foldernya, langsung enter, maka akan muncul di sini tentang detail gambar itu. Untuk selanjutnya saya akan praktekkan mengenai fungsi imread, yaitu untuk fungsi baca gambar. Sebenarnya tadi sudah saya jelaskan. Imread, nama gambar, nah, ini adalah untuk fungsi poin keempat, yaitu fungsi imread. Bahwasanya di mana di sini jelaskan bahwa untuk B ini adalah nama variabel. Nah, imread ini yaitu yang akan membaca gambar kita, yakni akan saya tampilkan ada gambar 10. Maka akan ditampilkan di imshow B dan muncul gambar yang tadi yaitu gambar bunga sakura. Jadi seperti ini. Jadi untuk poin keempat ini mengenai imread, yaitu fungsinya untuk membaca gambar yang akan kita kerjakan atau yang akan kita pilih. Seperti itu. Kita tutup dulu. Saya hapus. Nah, untuk poin kelima, saya akan menjelaskan mengenai fungsi imadd atau perintah imadd, di mana dalam perintah imadd ini memiliki fungsi yaitu penambahan nilai setiap pixel dengan suatu konstanta. Jadi penambahan
Penambahan piksel di sini dalam artian semakin besar penambahan pikselnya, maka gambar itu akan terlihat semakin lebih terang daripada gambar asli. Jadi saya akan contohkan dan saya akan praktekkan di editor karena kodenya banyak. Saya tulis add nama variabelnya seperti ini. Kemudian untuk gambar ini bisa kita kopikan karena sama. Oke, setelah ini kita pindahkan ke command window. Oke, saya kopikan kemudian pindah. Nah, inilah tampilan maksud dari image. Jadi, untuk tampilan asli itu terlihat lebih gelap, namun setelah kita tambahkan 100, maka gambar akan semakin lebih terang. Jika kita tambahkan lagi, kita coba. Saya tambah menjadi 150 untuk tingkat pikselnya. Kita lihat hasilnya. Jadi gambar akan terlihat semakin lebih terang seperti itu. Oke, image sudah. Untuk poin yang keenam yaitu tentang imsubtract. Imsubtract ini adalah kebalikan dari image. Jadi kalau image itu penambahan nilai dalam setiap pikselnya, sedangkan imsubtract ini adalah pengurangan nilai setiap piksel. Jadi intinya semakin besar tingkat kita penambahan pikselnya itu, maka gambar akan terlihat semakin lebih gelap. Jadi saya contohkan ya. Kita tutup dulu. Kita buat di sini, kita ubah ini gambar dulu, ini diganti imsubtract. Jadi kita coba dulu. Oke, kita pindahkan, kita lihat perbedaannya. Nah, inilah tampilannya. Jadi untuk gambar asli atau original image-nya yang terang, maka setelah kita imsubtract sebesar 150 pixel, yaitu akan berubah menjadi gambar yang lebih gelap seperti itu. Jadi warnanya pun juga berubah. Di sini warna semula untuk gambar warna pink, maka di sini akan berubah menjadi warna merah karena gambar kontrasnya akan lebih gelap. Selanjutnya yaitu kita tutup dulu. Poin yang selanjutnya yaitu poin yang ke-6. Yang ke-7, untuk poin yang ke-7 yaitu mengenai images, di mana images itu memiliki fungsi yaitu untuk menyesuaikan intensitas dari suatu image atau gambar. Biasanya digunakan pada gambar dengan variasi dan dinamika intensitas yang rendah, atau biasanya gambar itu terlihat lebih gelap. Jadi yang untuk poin yang ke-7 itu untuk fungsi images.
Oke, kita tulis di editor lagi. Kita hanya perlu mengganti di sini, karena di sini kita ganti dengan nama dimana ini untuk tampilan variabel. Kemudian seperti itu, kita kopikan ya, kita pindahkan ke command window. Terdapat kesalahan, jadi itu kita copy. Oke, IK 7. Oke, kita pindahkan lagi. Proses. Sampai titik akhir. Nah, inilah gambar tampilannya untuk Imajas. Jadi ini tampilan asli, ini hasil outputnya. Kita tutup. Jadi untuk saya perjelas lagi, bahwasanya untuk poin yang ketujuh ini yaitu mengenai fungsi Imajas, dimana di sini fungsi itu di sini. Jadi Imajas nama variabel, kemudian ini untuk tingkatan intensitasnya. Seperti itu. Untuk poin selanjutnya, yakni yang ke-8 mengenai fungsi infill. Oke. Fungsi infill atau perintah infill ini juga biasanya sering disebut dengan image reconstruction, yakni biasanya pengolahan citra baik proses binarisasi maupun deteksi tepi menghasilkan citra yang pada umumnya masih belum baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan citra atau pengolahan citra yakni dengan menggunakan fungsi infill ini, atau biasanya sering disebut dengan image reconstruction, di mana di MATLAB proses rekonstruksi ini dilakukan menggunakan fungsi infill. Jadi akan saya masukkan fungsi infill. Saya tuliskan pada editor lagi. Oke, di sini saya akan hapus. Ini saya ganti gambar 22. Oke, ada CPG. Kemudian untuk fungsi infill, oke, ini saya ganti variabel I2, figur imshow I2. Oke, saya kopikan. Saya pindahkan ke command window. Kita akan melihat hasilnya.
Jadi ini untuk tampilan dari fungsi infill. Untuk poin selanjutnya yaitu saya akan mempraktekkan atau menjelaskan juga mengenai fungsi atau perintah RGB 2 gray, dimana untuk yang ke poin 9 saya akan menjelaskan mengenai fungsi im2bw, yakni fungsi im2bw ini adalah mengubah tampilan asli atau gambar berwarna menjadi gambar warna biner, yaitu hanya ada dua gambar warna, yaitu warna hitam dan warna putih. Oke, langsung saya praktekkan. Kesalahan. Karena terdapat kesalahan, maka saya hapus dulu. Kemudian saya akan ganti gambar 11. Oke, untuk fungsi im2bw. Nah, seperti inilah tampilannya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa untuk poin ke-9 ini yaitu fungsi im2bw, dimana akan merubah gambar warna asli atau gambar berwarna menjadi gambar warna biner, yaitu hanya ada dua warna, warna putih dan warna hitam. Untuk selanjutnya saya akan membuat kode poin ke-10, yaitu mempraktekkan mengenai fungsi RGB 2 gray, yaitu mengubah tampilan berwarna menjadi gambar skala abu-abu atau gambar grayscale. Saya akan buat gambar. RGB 2 gray. Buat kembali, tadi ada kesalahan. Yaitu Insyaallah. Oke, saya ganti gambar karena gambarnya tidak mencukupi, maka saya ganti RGB 2 gray ini untuk membaca perintah mengubah warna menjadi skala abu-abu. Oke, saya akan buat di editor dulu karena tadi terdapat kesalahan, maka saya akan coba untuk poin terakhir ini, yaitu mengubah tampilan berwarna menjadi gambar skala abu-abu. Kemudian kita akan copy
Saya pindahkan, kita akan lihat hasilnya. Nah, inilah tampilan yang saya maksud. Jadi dari gambar berwarna maka akan berubah menjadi gambar skala abu-abu seperti itu. Jadi yang saya jelaskan tadi adalah penerapan fungsi atau perintah dari MATLAB. Oke, saya pertegas kembali untuk poin terakhir ini adalah mengenai RGB, yaitu fungsinya terdapat di sini. Jadi untuk variabel I2, nama variabelnya RGB2Gray ini adalah mengubah tampilan dari gambar berwarna menjadi gambar skala abu-abu seperti itu. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian penuturan kata saya ataupun banyak kesalahan ketika saya mempraktikkan kode, itu karena saya juga dalam proses belajar. Oke, mungkin hanya itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.